افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita siang hari ini, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah dan ibadah salat sunnah qabliyah serta ba'diyahnya, kemudian duduk bersama untuk melanjutkan daripada pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah, perbuatan taat yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari segala dosa yang kita lakukan dan dijadikan hamba yang selalu dalam keadaan ketaatan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam kitab yang kita baca ini, itu kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Di pertemuan yang lalu beliau yang menulis kitab ini Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Terakhir yang kita baca, beliau jelaskan bahwasannya apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda. Sesungguhnya keimanan itu akan nampak di dalam hati seperti kaca yang bening. Thumma tazidu, kemudian bertambah kebeningannya, kecerahannya, hatta yabyadul qalbu kulluh, sehingga membuat hatinya benar-benar menjadi bersih, benar-benar menjadi putih. Wa innan nifaqa, dan sesungguhnya kemunafikan, yabdu fil qalbi, akan nampak di dalam hati, nuktatun sauda, berupa bintikan hitam. Thumma tazidu, kemudian bertambah bintikan hitam tersebut, hatta yaswaddal qalbu kulluh, sehingga membuat hati seluruhnya menjadi hitam. Wa innama yazidu al-iman, dan iman itu akan bertambah sehingga membuat hatinya semakin bersih dan semakin putih, bil mudawama 'alal a'mali shalihah, ketika dia melanggengkan, mengistiqomahkan daripada amal-amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan ibadah yang pertama dilakukan caranya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat kepada kita. Wal ikthar minha, dan perbanyak melakukan amal soleh tersebut ma'al ikhlas, bersama apa yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingin mencari ridha Allah, hanya ingin mencari kecintaan dari Allah. Ketika dia seperti itu, maka hatinya akan terus bertambah menjadi bersih, menjadi putih, seperti kaca yang selalu dibersihkan, membuat hatinya kaca tersebut menjadi bening dan layak untuk dijadikan cermin. Wa amman nifaq, begitupun sifat munafik atau kemunafikan, faziyadatuhu bil a'mali shalihah, bertambahnya gelap di dalam hati tersebut dengan perbanyaknya dia melakukan amal-amal jelek.
Amal jelek pertama min tarkil wajibat, dari meninggalkan apa yang Allah wajibkan, wartikabil muharramat, dan melakukan apa yang Allah haramkan. Jadi ketika meninggalkan apa yang Allah wajibkan, melakukan apa yang diharamkan, maka itu yang akan mengakibatkan hatinya bertambah bintikan hitam, dan kalau sudah penuh maka dia akan menjadi munafik, orang yang munafik. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aznaba dzamban, siapa orang yang melakukan satu perbuatan dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan diberikan bintikan di dalam hatinya berupa bintikan hitam. Fa in taba, kalau dia bertaubat, tidak lagi melakukan perbuatan dosa tersebut, sukila qalbu, hatinya akan diterangkan, bintikan hitam itu akan dihilangkan. Wa in lam yatub, tapi kalau dia tidak bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa itu, zada dzalik, akan bertambah bintikan hitam tersebut, hatta yaswadda qalbu, sehingga semua hatinya berubah menjadi hitam, berubah menjadi gelap. Kalau sudah semua hatinya menjadi gelap, maka itulah yang dimaksud dengan arran. Kalimat arran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksud rana ala qulubihim, hatinya semuanya menjadi hitam, hatinya semuanya menjadi gelap atas apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa yang terus dilakukan tanpa ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semuanya hitam, maka kembali di pembahasan yang lalu, hatinya akan menjadi keras, sehingga sulit mengambil manfaat, sehingga sulit mengambil nasihat, sehingga sulit mengambil pelajaran dari apa yang dia saksikan dari kehidupan di atas dunia ini. Fala syai'a asyarra wa adharra 'alal insan, maka tidak ada sesuatu yang paling memberikan keburukan, yang paling memberikan bahaya bagi manusia di dunia dan akhirat minadz-dzunub, melainkan dari perbuatan dosa. Jadi dosa itu paling memberikan bahaya, paling memberikan kejelekan kepada manusia dunia dan akhirat. Wala yakadu yukhlisu ilaihi su wala yanalu makruhun illa min jihatiha, dan tidak hampir orang itu bisa menyelamatkan dirinya dari keburukan dan tidak bisa menjauhkan dari hal yang makruh kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh syariat, meninggalkan perbuatan dosa dan melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dirinya, apa yang dia ingin lakukan di atas dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, wa ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa satu musibah kepada kalian, fabima kasibat aidikum, melainkan karena usaha daripada perbuatan kalian di atas muka bumi ini. Bintikan hitam yang Allah berikan kepada kita karena dosanya kita, terangnya hati karena ibadahnya kita, semuanya karena hasil dari apa yang kita lakukan, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, fayambaghi lil mu'min, selayaknya bagi orang yang ingin mempertebal keimanan, ingin menjadi kuat imannya, ayyakuna ala nihayatil ihtiraz minha, hendaknya dia menjadi orang yang sangat berhati-hati, yang sangat berwaspada daripada perbuatan dosa. Wa fi ghayatil bu'di anha, dan selayaknya bagi dia untuk benar-benar menjauhkan daripada segala perbuatan dosa. Kalau inginnya imannya menjadi kuat, imannya menjadi tebal,
dan selalu ada di dalam hatinya sampai dia meninggalkan dunia ini. Sangat berhati-hati dari perbuatan dosa dan benar-benar meninggalkan perbuatan dosa. Wa in asaba minha syai'an, kalaupun tertimpa dari perbuatan dosa kepada dia, falyubadir bitaubah minhu ilallah, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Bersegeralah untuk minta ampunan kepada Allah. Bersegeralah untuk perbanyak menutupi keburukan tadi dengan kebaikan. Fa innahu ta'ala yakbalu taubata an ibadih, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat dari hamba-hambanya. Walaupun dalam satu hari dia jatuh ke dalam perbuatan dosa ratusan kali, walaupun setelah taubat kembali lagi melakukan itu perbuatan dosa, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah selalu menerima taubat daripada taubat hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah selalu memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah selalu mengetahui apa yang kita perbuat di atas dunia ini. Wa man lam yatub, tapi kalau dia tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau meminta ampunan kepada Allah, tidak mau memperbanyak daripada kebaikan, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Zalamu anfusahum, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka berbuat jahat terhadap dirinya sendiri. Fa'araduha li sukhtillah, karena dia menyodorkan dirinya untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala bil wuqu' fi ma'siyatih, dengan menjatuhkan dirinya dalam kemaksiatan kepada Allah. Thumma bil israri 'alaiha, kemudian diteruskan itu perbuatan maksiat, yaitarkihim taubah minha, dengan dia meninggalkan taubat daripada perbuatan maksiat. Padahal taubat dari perbuatan dosa, amarahum rabbuhum biha, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah telah menjanjikan untuk menerima taubatnya seseorang dari perbuatan dosa. Wa wasafa nafsahu bidzalik, dan Allah mensifatkan dirinya maha mengampuni, maha menerima taubat daripada hambanya, sebagaimana di dalam surat Ghafir ayat ketiga, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dialah Allah ghafiriz dzambi, yang maha mengampuni dari segala perbuatan dosa. Qabilit taubi, dialah Allah yang menerima taubat daripada hambanya. Syadidil iqab, dan dialah Allah yang maha pedih siksaannya. Dzitauli la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Allah, ilaihil masir, dan kepada Allah kita akan kembali. Sehingga kata beliau, fata'ammalu, renungkanlah hadhil ayah, ini ayat maknanya Allah selalu menerima taubatnya hamba, selalu mengampuni dosa hambanya, dan siksaan Allah juga pedih. Kalau tidak ingin mendapatkan siksaan yang pedih, maka jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa dari bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janji Allah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa besar pun dosa kita, berapa banyak pun kesalahan kita, jangan pernah melihat kesalahan tersebut, tapi lihatlah ampunan Allah yang begitu besar. Lihatlah rahmat Allah yang begitu luas. Sebagaimana kita sering mengatakan, saya banyak mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada saya begitu besar. Jangan lihat besarnya ujian ini, tapi lihat besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rahmatnya, nikmatnya begitu besar daripada ujiannya. Apa yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa ma jumi'at minal ma'ani asyarifah, dan tidaklah terkumpul makna-makna yang mulia, wal asrar al-latifah, rahasia-rahasia yang hebat,
al-ba'itha lal khaufi war raja, melainkan ada di dalam sifat takut kepada Allah, sifat berharap kepada Allah, war raghbah war rahbah, semangat untuk mendekatkan diri dan semangat untuk menjauhkan daripada perbuatan dosa. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya daripada hal yang baik. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah orang yang ingin mengambil pelajaran, ingin mengambil peringatan dari apa yang dia lihat, illa may yunib, kecuali orang yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, panggillah nama Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas semata-mata menjalankan perintah agamanya dan mencari ridhonya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai atas apa yang kita lakukan. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini beliau melanjutkan kembali dengan mengutip perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, inna lillahi fil ardi aniyatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai wadah di atas muka bumi ini. Jadi Allah memiliki wadah di atas muka bumi ini. Ala wahya al-gulub, maka ketahuilah wadah yang Allah miliki di atas muka bumi ini adalah hati manusia, hati yang Allah berikan kepada hambanya. Fa khairuha, maka sebaik-baiknya hati, asfaha, yang paling suci, yang paling bersih, wa aslabuha, dan paling kokoh, wa araqquha, dan paling lembut. Jadi ini kata Imam Ali, sebaik-baiknya hati yang paling bersih, yang paling kokoh, dan paling lembut. Apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ali? Paling kokoh dan paling lembut, dan juga paling bersih, paling suci. Tsumma fassara dzalik, kemudian Imam Ali menjelaskan, mentafsirkan apa yang beliau maksud paling sucinya hati, paling kokohnya hati, dan paling lembutnya hati. Asfaha fil yaqin, paling suci, paling bersih di dalam keyakinan kepada Allah. Hatinya penuh dengan keyakinan, tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah. Tidak ragu tentang rezeki Allah, tidak ragu tentang janji Allah, tidak ragu tentang ancaman Allah, dan tidak ragu tentang apapun yang berkaitan dengan Allah. Ini paling baiknya hati, karena dia punya hati yang paling yakin. Wa aslabuha, dan yang dimaksud paling kokohnya hati, fiddin, dalam urusan agama. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia dalam ibadah, tidak ada yang bisa mempengaruhi dia dalam ajaran agama ini. Dia akan menjaga agamanya sampai dia meninggalkan dunia ini, tidak mau menjual agamanya untuk kepentingan sesaat di atas dunia ini. Wa araqquha, dan yang terakhir yang dimaksud oleh beliau paling lembutnya hati, yang membuat itu hati yang terbaik, alal mu'minin, lembut kepada orang mukmin, peduli, sayang dengan mereka. Kalau melihat orang mukmin jatuh ke dalam perbuatan dosa, dia bersegera menasehati. Kalau tidak bisa menasehati, dia angkat tangan minta sama Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang mukmin tersebut. Ketika mukmin tadi tertimpa musibah, dia berusaha untuk meringankan musibah, untuk membantu musibah yang sedang dialami orang mukmin tersebut. Ini yang dimaksud dengan paling lembutnya hati kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sifat ini ada di dalam hati seseorang, maka dia akan menjadi teman Nabi Muhammad di dalam surga Allah. Itulah yang dimaksud dalam ayat Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi dunia dan akhirat. Asyidda 'alal kufar, dia punya hati yang kokoh kepada orang-orang kafir yang ingin menyesatkan dia, yang ingin menjatuhkan dia dalam kekafiran, yang ingin membuat dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang
kafir, ruhama bainahum, dan dia punya hati sayang kepada orang mukmin, peduli kepada orang mukmin, peduli kepada orang yang ingin dekat kepada Allah, senang dengan mereka, cinta kepada mereka. Ini orang yang akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian qultu, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan qultu, dan ini pendapat saya, kata beliau, wal yaqin, sifat yakin itu ibarah, satu ungkapan, antamakunil iman minal qalbi, dari mantapnya keimanan di dalam hati seorang hamba. Jadi yakin itu adalah satu ungkapan dari kokohnya iman, mantapnya iman di dalam hati seorang hamba. Wastilaihi alaih, dan keimanan tersebut sudah menguasai di dalam hatinya. Jadi yang paling ada nomor satu di hatinya adalah keimanan. Apa? At-tuma'ninah, ketenangan. Jadi kalau sudah yakin, mantapnya iman di dalam hati, menguasai iman di dalam hatinya, at-tuma'ninah, dia akan mendapatkan ketentraman hati, dia akan mendapatkan ketenangan hati, dia akan mendapatkan kenyamanan hati. Allati sa'alaha Ibrahim, yang mana tuma'ninah ini, ketenangan hati ini pernah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang permintaan Nabi Ibrahim kepadanya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-260. Qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kau sudah tidak beriman? Bukankah aku sudah berikan iman kepada kamu? Qala bala, maka kata Nabi Ibrahim, tentu ya Allah, kau sudah memberikan aku iman, akan tetapi aku minta keimanan yang lebih. Tujuannya apa? Lihat ma'inna qalbi, agar membuat hatiku tenang, membuat hatiku nyaman, membuat hatiku tentram. Apapun yang terjadi kepadaku di atas dunia ini tidak menggoda, tidak merobohkan daripada keimanan aku kepadamu, tidak membuat aku bingung di dalam menjalankan apa yang harus aku lakukan di atas dunia ini. Itu makna keyakinan. Makanya orang paling bersih hati adalah yang paling kuat keyakinannya kepada Allah. Hatinya tenang. Ada musibah, dia bisa menghadapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama. Dapat nikmat, dia syukuri dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama. Dan dia tidak ragu kalau Allah yang selalu memberikan rezeki, Allah pasti mencabut ruhnya. Allah yang memberikan janji-janjinya, Allah juga akan memberikan ancamannya ketika dia melakukan apa yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabana min hadza, maka menjadi jelas dari hal ini, annal yakin, bahwasanya yakin itu ghayatul iman wa nihayatuh, puncaknya keimanan. Jadi puncaknya, paling ujungnya keimanan adalah keyakinan kepada Allah. Wa fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yakin huwa al imanu kulluh. Yakin itu adalah iman semuanya. Kenapa iman semuanya ada di dalam yakin? Kata Nabi, sebab puncaknya keimanan adalah yakin. Jadi orang yang paling kuat iman adalah ketika dia sudah punya keyakinan sama Allah. Tidak ada sedikit pun besitan ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nuzila minas sama, dan tidak ada yang Allah turunkan dari langit asyraf minal yakin, yang lebih mulia daripada yakin. Wa kafa bil yakin ghina, maka cukuplah kekayaan yang kita miliki sifat yakin sama Allah. Cukup. Kalau sudah yakin sama Allah, tenang hatinya, tentram hatinya, nyaman hatinya. Kenapa? Dia yakin sama yang memiliki dunia ini. Dia yakin sama yang mengatur rezeki. Dia yakin sama yang mengatur alam semesta ini, maka hatinya menjadi tenang. Dan itu puncak daripada keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan di dalam hadisnya yang lain, salullaha al-yaqina wal afiyah, selalulah meminta kepada Allah diberikan keyakinan dan afiyah, kesejahteraan.
Jadi minta kepada Allah selalu agar diberikan keyakinan kepadanya, kesejahteraan. Kenapa? Nabi perintahkan kita untuk meminta kepada Allah, dimantapkan keyakinan kita, diberikan kesejahteraan. Fa innahu ma utiya ahadun, tidaklah diberikan seseorang ba'dal yakin, setelah keyakinan dia kepada Allah, afdala minal afiyah, yang lebih utama daripada kesejahteraan. Kalau sudah yakin, hatinya tenang. Kalau sudah tenang, dia dapat kesejahteraan, afiyah, maka hidupnya jadi makmur. Itulah yang dimaksud bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka Nabi doanya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doanya Nabi, minta kesejahteraan dan juga minta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna paling sucinya hati, yaitu yakin. Kemudian yang kedua, makna paling kokohnya hati, yaitu dalam urusan agama. Wa amma sholabatu fid din, adapun kokoh di dalam agama, hati kokoh di dalam agama, fahiya al quwwatu fihi, kuatnya dia dalam keagamaan. Wa thabatu alaih, dan selalunya dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Wal ghiratu lahu, dan ada kecemburuan terhadap agamanya. Melihat orang menghina agamanya, dia marah. Melihat orang mengabaikan perintah agamanya, dia marah. Kenapa? Cemburu. Sebab ini adalah yang orang sudah kokoh hatinya tentang agama Islam, tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hatta yaqul al-haqqu, sehingga dia akan selalu berkata benar, wa in kana murran, walaupun akibatnya pahit, walaupun akan dibenci, walaupun akan dimusuhi, walaupun akan diperangi, bahkan dibunuh sekalipun oleh seseorang, dia tidak akan berani berkata jelek, tapi selalu berkata yang benar. Wala yakhafu fillah laumata laim, dan tidak ada ketakutan kepada selain Allah dengan takutan apapun. Tidak takut dihina, tidak takut dicaci, tidak takut dimusuhi, tidak takut dibunuh, bahkan nyawa pun hilang dia tidak pedulikan kalau dia sudah ada kecemburuan di dalam hatinya kepada agama, dan itu menunjukkan kokoh hatinya di dalam urusan agama. Sebagaimana Allah mensifatkan para kekasih-kekasihnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, yujahiduna fi sabilillah, kekasih Allah itu selalu berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut dengan apapun yang akan diberikan oleh manusia kepadanya dari hal-hal yang jelek. Ini ciri orang yang sudah selalu ingin menegakkan kebenaran. Dimusuhi, semakin berani dia menegakkan kebenaran. Ingin diancam dibunuh, semakin maju untuk menegakkan kebenaran. Itu tanda hati seseorang sudah kokoh. Hatinya sudah penuh dengan kecemburuan, sudah penuh dengan kemantepan di dalam agama yang ada di dalamnya. Wa bidzalika, oleh sebab itu, wasafa Rasulullah, telah mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab kepada khalifahnya yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, dengan Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, agwakum fi dinillah, yang paling kuatnya hati di antara kalian di dalam urusan agama Umar. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar Nabi puji paling kokohnya hatinya dalam urusan agama. Qauluhu al-haq, karena semua yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar semuanya adalah kebenaran. Tidak pernah berkata bohong, tidak pernah merubah hukum. Semuanya dia katakan benar. Yang salah dia katakan salah. Siapapun yang melakukan kesalahan tanpa melihat siapa yang melakukan kesalahan, tanpa memandang bulu, dia berikan hukuman kepada siapapun. Kenapa? Karena paling kuat hatinya dalam urusan agama. Wa ma lahu finnas min shadiq, sehingga tidak ada teman yang ingin dekat dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Takut kalau temannya berbuat salah, langsung dikatakan salah oleh Sayyidina Umar. Tidak ada bahasanya maafkan saya, maklumi saya, tidak ada pandang bulu, tidak ada belas kasih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kalau melihat kesalahan dia katakan salah. Kalau ini orang berhak dapat hukuman, dia akan berikan hukuman. Kenapa?
Karena hatinya sudah paling kuat. Yang mengakui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab inilah, karena hatinya Sayyidina Umar paling kuat dalam urusan agama, syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Syaitan pun takut, sehingga Nabi Muhammad lau salaka Umar fi fajjin la salaka syaitan fi fajjin akhar atau kama qala. Kalau Sayyidina Umar ingin berjalan di satu jalan, maka syaitan mencari jalan lain, tidak mau berjalan di jalan tersebut. Kenapa? Karena percuma dia menggoda Sayyidina Umar, tidak akan bisa. Menggoda orang lain untuk apa? Dimaklumi oleh Sayyidina Umar, tidak akan bisa. Sebab Sayyidina Umar sudah punya hati yang paling kuat, paling kokoh di dalam urusan agama. Waqad kana radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar ini min aslabil mu'minin fi dinillah, paling kokohnya hati seseorang mukmin dalam agama Allah. Wa asyadduhum akhdan fi haqqi nafsih, dan paling kerasnya daripada semua orang mukmin yang mengambil urusan di dalam keimanan tentang dirinya dan tentang orang lain. Hatta sholat al-amthal tudrabu fi adlih, sehingga orang yang derajatnya sama seperti beliau dapat hukuman kalau orang tersebut melakukan kesalahan. Dan ini menunjukkan sifat adilnya Sayyidina Umar, menempatkan pada tempatnya. Yang salah diberikan yang salah, yang harus dapat hukuman dia akan berikan hukuman, walaupun pelakunya orang yang sama dengan beliau, walaupun pelakunya sederajat dengan beliau. Sehingganya tidak ada orang yang ingin berteman dengan Sayyidina Umar. Wa amrihi bil ma'ruf wa nahyihi 'anil munkar, dan selalunya Sayyidina Umar memerintahkan orang melakukan kebaikan, melarang orang melakukan kemunkaran. Wa qiyamihi bil haqqi 'alal gharib wal ba'id, dan menegakkan hak-hak, baik hak yang dekat ataupun hak yang jauh. Itulah sedikit keistimewaan daripada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang Imam Ali maksud araqquha, yang paling lembutnya hati kepada orang mukmin. Wa amar riqqatu 'alal mu'minin, adapun lembutnya hati kepada orang mukmin, fa ayyakuna rahiman bihim, sayang kepada orang mukmin. Musyfiqan 'alaihim, lembut kepada orang mukmin, tidak ada kecurigaan sama orang mukmin, tidak ada kecurigaan sama orang Islam. Ini orang yang hatinya lembut sama orang mukmin. Tidak ada kecurigaan, apalagi dituduh-tuduh dengan hal yang tidak baik. Oh ini semuanya karena Islam, oh ini semuanya, itu hal orang tersebut belum lembut hatinya sama orang mukmin. Fadzalika min asyrafil akhlak. Kenapa sayang kepada orang mukmin, lembut kepada orang mukmin? Itu termasuk lembut hatinya, karena akhlak yang paling mulia. Wa afdal khisal, dan ini perbuatan yang paling utama. Dengan sebab ini wasafallahu rasulahu, Allah mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian Rasul, seorang Rasulnya Allah, min anfusikum, yang dari sejenis kita, dari manusia. Azizun alaihi ma'anittum, yang Nabi Muhammad tidak mau menyusahkan kita dalam menjalankan syariat ini. Maka semua syariat yang Nabi bawa kepada kita ini syariat yang terbaik, ini syariat yang termudah, ini syariat yang paling ringan. Sebab syariat yang berat dihilangkan oleh Allah karena Nabi Muhammad tidak mau umatnya berat menjalankan syariatnya. Sehingga Nabi Muhammad terkadang meninggalkan perbuatan sunnah bukan karena Nabi Muhammad tidak senang dengan perbuatan sunnah, tapi Nabi takut jadi wajib sehingga akan memberatkan umatnya. Sampai urusan siwak pun, kalau aku tidak memikirkan ini menyusahkan umatku, aku akan wajibkan mereka menggunakan siwak setiap saat. Tapi Nabi takut akan menyusahkan mereka sehingga tidak diwajibkan. Sehingga dalam tarawih pun, kenapa Nabi Muhammad di malam keempat tidak keluar dari rumah untuk tarawih berjamaah di masjid bersama sahabat? Karena Nabi tahu sahabat setiap malam banyak yang mengikuti. Takut kalau semakin malam semakin banyak yang mengikuti, Allah turunkan perintah tarawih berjamaah di masjid jadi wajib, akan menyusahkan umatnya. Cukup puasa di bulan Ramadan yang wajib, jangan yang lainnya. Sangat tidak mau menyusahkan kita di dalam menjalankan syariat ini.
Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dan Nabi Muhammad sangat menginginkan kita banyak dapat pahala. Sehingga apa? Walaupun umur umat Nabi Muhammad ini 60 sampai 70 tahun secara umum, tapi pahala yang Allah berikan kepada mereka bisa menyamakan umur umat-umat Nabi terdahulu. Salat sunnah 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada salat sunnah tanpa siwak 70 rakaat. Wudu dapat ampunan dosa. Sedekah berlipat-lipat ganda pahala dari Allah. Salawat 80 kali di hari Jumat sore, 80 tahun dosa diampuni oleh Allah. Banyak sekali dalam fadail amal, pahala-pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Harisun alaikum. Sangat tamak untuk kita ini dapat kesenangan di dunia dan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang mukmin Nabi sangat lembut, sangat sayang. Maka kita lihat apa doa Nabi. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah minta sama Nabi Muhammad, pernah minta, ya Rasulullah doakan aku. Karena Sayyidatuna Aisyah melihat setiap malam Nabi Muhammad berdoa kepada Allah nangis. Sehingga kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah tolong doakan aku. Karena apa? Inilah kesenangan aku yang kudapatkan darimu adalah doa dari kamu. Sehingga Nabi Muhammad mengangkat, Allahumma ghfir dzunuba Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma asarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang, yang dia lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Setelah Nabi doakan itu, Nabi bertanya, wahai Aisyah, ayasuruki hadza? Apakah doa yang aku panjatkan ini menyenangkan hatimu? Maka kata Aisyah, tidak ada yang lebih senang kecuali ini wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah, demi Allah, doa yang seperti ini aku panjatkan kepada Allah setiap malam untuk umatku. Nabi Muhammad minta doa kita diampuni oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kasih sayang Nabi Muhammad. Maka Allah sifatkan Nabi bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang mukmin Nabi sangat lembut, Nabi sangat sayang. Makanya kita harus punya sifat seperti sifat Nabi. Peduli kepada orang mukmin, jangan curiga kepada orang mukmin. Sayang kepada orang mukmin, jangan suudzon kepada orang mukmin. Kalau tidak bisa berbuat baik dengan lisan, tidak bisa berbuat baik dengan perbuatan, tidak bisa berbuat baik dengan harta kepada orang mukmin, cukup doakan mereka. Makanya salah satu doa, kalau orang mendawamkan baca doa ini akan menjadi wali Allah. Apa? Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Ini doa, dia mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dalam hadisnya pernah menyampaikan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang kepada orang mukmin akan disayangi oleh Zat yang Maha Rahman, Allah. Wa man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada orang mukmin tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Rasulullah juga bersabda, inna abdala ummati, sesungguhnya wali abdal, tingkatan wali yang tertinggi daripada umatku, la yadkhulunal jannah, tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga bikathrati shalah, dengan banyak salat, wala siyam, dengan banyak puasa, bukan dengan banyak salat sunnah, bukan banyak dengan puasa sunnah. Padahal kalau kita lihat wali-wali Allah salatnya banyak, puasa sunnahnya banyak, tapi Nabi Muhammad mengatakan bukan sebab itu yang memudahkan mereka untuk mendapatkan surga. Tapi apa yang buat mereka mendapatkan surga? Bal bisalamati sudur, selamatnya hati mereka dari hasud, dari riya, dari sombong, dari dengki. Wasakhawatin nufus, dermawan hati mereka, suka menolong, suka membantu dengan apa yang mereka bisa bantu. Warahmah bikulli muslim, dan sayang kepada semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini yang membuat mereka mendapatkan surga. Kalau orang gambarannya bisa dipahami dari hadis ini, kata ulama, dia perbanyak salat sunnah, dia perbanyak puasa sunnah, tapi benci kepada orang muslim, jahat kepada orang muslim, maka tidak mudah dia mendapatkan surga. Ada orang tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak sholat sunnah, tapi sayang kepada orang muslim.
Hatinya tidak ada kedengkian kepada orang muslim, tidak ada sombong, bahkan dermawan, ingin membantu. Ini yang mudahkan jalannya untuk mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama aulia terdahulu bukan hanya sama orang muslim, sama hewan pun mereka sayang. Sama hewan pun mereka sayang. Sampai saya punya cerita dari salah seorang guru, dia menceritanya di kota Palembang, itu puluhan tahun yang lalu ada satu orang soleh, bukan seorang ulama, orang ahli ibadah. Dulu zaman dulu kan TV kalau di malam hari hanya TVRI. Channel-channel yang lain belum ada. TVRI hanya itu berita. Nah, beliau ini kalau ketika nonton TVRI, kalau sudah posisi lampu tuh mati, beliau kalau selalu nonton tuh pakai kaos pendek, kaos oblong putih pendek. Kalau sudah mati lampu, itu nyamuk semakin banyak. Nah, ketika nyamuk banyak, bukan dia ambil obat nyamuk hidup ke langsung, tidak. Dia taruh kedua tangannya, dibiarkan nyamuk tuh ngigit tangannya. Nyamuk nempel, tidak ditepuk, dibiarkan. Sampai anaknya ngomong, "Abah, agak sakit demam malaria kalau digigit nyamuk." Biarlah, rezeki dia ngigit darah abah nih. Ya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena sebab inilah mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang orang sekarang sama hewan sayang, tapi sama orang mukmin luar biasa jahatnya. Luar biasa jahatnya, sehingga orang di masjid dituduh, orang yang melakukan kebaikan dihina. Jadinya apa? Tidak ada sifat rahmat kepada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku katakan, kata beliau, wala yufham min hadza, tidak dipahami dari ini bahwanya orang-orang tadi tidak banyak sholat sunnah, tidak banyak puasa sunnah, tidak, mereka banyak ibadah-ibadah, tapi sifat-sifat ini yang mereka utamakan, yang mereka dekatkan untuk menjadi kekasih Allah, daripada selain mereka juga mengerjakan amal-amal ibadah. Maknanya imbangi, perbanyak ibadah dengan jaga hati kita, terutama kepada orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, la tuzanu a'malul qulub, tidaklah ditimbang perbuatan hati dengan perbuatan jawari, anggota tubuh, dalam kebaikan dan keburukan, illa, kecuali turjahu a'malul qulub, lebih diungguli perbuatan hati. Jadi kalau ditimbang perbuatan hati dengan perbuatan tubuh, baik atau buruk, yang lebih dimenangkan apa yang ada di dalam hati. Kalau sifat jeleknya yang lebih banyak, itu yang lebih dimenangkan, walaupun perbuatan dari dohirnya dia yang baik banyak. Ini perbuatan dohirnya yang sunnah tidak banyak, tapi hatinya penuh dengan kebaikan, itu yang dimenangkan. Wa tazidu 'alaiha ziyadah katsirah, dan akan bertambah kebaikan-kebaikan tersebut kalau dia sudah membersihkan hatinya, menjaga hatinya. Maka sebab itu hati ini pusat yang harus kita utamakan untuk kita rawat, untuk kita jaga, dan diisi dengan hal-hal yang baik. Warahmah bil muslimin amrun wajib, dan sayang kepada orang muslim perkara yang wajib, hakun lazim, hak yang harus, terutama terhadap orang yang lemah, orang yang miskin, dan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, tertimpa ujian. Wa man lam yajid fi qalbih, dan orang yang tidak mendapatkan di hatinya, inda musyahadah, ketika menyaksikan orang-orang lemah daripada orang muslim, wa ahlil bala, dan orang muslim yang mendapatkan musibah, tidak mendapatkan riqqatan wa rahmatan, kelembutan dan sayang kepada mereka, fahuwa ghalidul qalbi, ini hatinya keras. Orang muslim dapat ujian, rumahnya hancur atau longsor atau musibah alam, atau seperti di Palestina mereka dibunuh, perempuan mereka diperkosa, tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa sedih, ini tanda hatinya keras. Waqad ghalabat alaihi qaswah, dan kekerasan hati telah menguasai hatinya, wa nuzi'at minhur rahmah, sehingga dicabut sifat rahmat dari hatinya. Wala tunza'ur rahmah illa min syaqi, kata Nabi Muhammad, tidaklah dicabut sifat rahmat kecuali dari orang yang hatinya sudah keras. Wa in wajada ma'adzalik, kalau dia mendapatkan bersama itu, maksudnya hati yang keras dalam dirinya, kesombongan, keangkuhan, tidak mau bercampur dengan orang yang lemah. Kalau sudah ada orang miskin duduk sama dia, jijian.
tidak mau duduk dekat dengan orang miskin. Fasuhqan lahu wa bu'dan wa muqtan minallah, maka ini akan mendapatkan jauh dari Allah, benci dari Allah dan murka dari Allah. Wa dakhala bihi dan waqad halla bihi mastaujaba minat tardi an babillah, dan telah dihalalkan oleh Allah untuk dia mendapatkan apa yang dia diusir daripada pintu rahmat Allah, dan masuk dalam kelompok al-mutakabbirin, sombong karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah sombong tidak akan bisa dekat dengan rahmat, sebagaimana dalam hadis Nabi katakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu habbah, seberat biji daripada bibit, min khardal min kibir, kalau ada kesombongan. Salah satu tanda sombong ya kalau sudah dekat sama orang miskin merasa jijik, tidak mau satu piring bersama mereka, tidak mau satu meja bersama mereka. Bahkan kalau ada undangan, ini orang miskin tidak mau hadir, yang undangannya yang kaya dia hadir. Nah, ini adalah kesombongan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dalik. Maka sebagai penutup ada satu kisah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Beliau ini Al-Imam Hasan, Imam Hasan, anak Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau sedang naik kuda masuk ke satu daerah. Di situ ada orang-orang miskin semuanya, daripada orang muslim. Melihat Imam Hasan naik kuda, tahu siapa Imam Hasan, cucunya Nabi, maka mereka senang, ingin menjamu. Dipanggil, wahai Imam Hasan, kemari mampir sebentar kepada kami. Kami akan menjamu kedatangan kamu. Maka Imam Hasan pun langsung mengarahkan kudanya ke tempat orang tersebut. Kemudian mereka mengeluarkan makanan. Kemudian makanan tadi mereka letakkan di lantai. Mereka tidak punya piring dan tidak punya alas. Langsung mereka letakkan di lantai makanan tadi. Wahai Imam Hasan, turun, ayo makan bersama kami. Apa Imam Hasan? Langsung turun dari kuda dan dia duduk bersama orang-orang miskin tadi. Makan. Bukan seperti makan hanya nyenengi. Makan dengan nikmat, tanpa ada rasa takut kotor atau takut sakit, dinikmati betul. Ketika sudah selesai, orang-orang miskin tadi senang. Kemudian Imam Hasan ngomong, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menjamu saya senang, saya kenyang, maka nanti saya akan balas. Nanti hari ini datang ke rumah saya akan balas jamuan buat kalian. Ketika waktunya datang, dijamu oleh Imam Hasan dengan lebih hebat daripada yang mereka jamu. Mereka ini menunjukkan orang yang tidak ada rasa sombong, yang sayang terutama kepada orang lemah. Karena sayang sama orang baik dengan kita, itu semua orang mampu. Tapi sayang dengan orang jahat dengan kita, tidak semua mampu. Peduli dengan orang baik sama kita, semuanya bisa. Tapi peduli dengan orang yang jahat dengan kita, tidak semua bisa. Kenapa? Dia jahat sama aku, ngapain aku jahat baik sama dia? Dan Nabi Muhammad baiknya bukan hanya orang kebaik sama beliau, tapi orang yang jahat sama beliau pun Nabi Muhammad baik. Makanya Nabi Muhammad terkenal orang yang sabar dalam urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, Nabi Muhammad yang paling marah. Jadi 3 hati ini, hati yang terbaik, paling suci yaitu dalam keyakinan, paling kokoh dalam urusan agama, paling lembut kepada semua orang mukmin, dan ini harus kita miliki karena ini sifat-sifat yang mulia yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an ataupun yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita termasuk Allah Subhanahu wa taala berikan kita hal yang yakin, yang kuat, hati kita dikokohkan dalam urusan agama, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan sifat rahmat, peduli kepada semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tanya silakan. Selesai. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.